Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingkang kula hormati para ustaz, para guru, para sesepuh, ingkang kula hormati amir masjid lan jamaah ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala maringi nikmat ingkang kathah sanget ing atase kula lan panjenengan sami. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang ageng sanget inggih menika nikmat iman, nikmat Islam. Saha nikmat sehat lan kesempatan saengga kula lan panjenengan sami saged ngelampahi salat maghrib berjamaah. Mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal kula lan panjenengan sami. Salawat salam mugi Allah curahaken ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marang keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya umat ingkang manut marang sunahipun ngantos dinten kiamat. Jamaah sedaya sehat? Insyaallah. Kayak lama banget gak ketemu jamaah ya, insyaallah. Mohon maaf kemarin izin qadarullah kami menghitan anak kami karena ada sesuatu yang harus segera dihitan jamaah ya. Alhamdulillah berkat karunia Allah kemudian doa jamaah sekalian, alhamdulillah anak kami sudah sehat dan sudah bisa ditinggal untuk kembali silaturahim dan sowan kepada jamaah sekalian. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita sudah membahas tentang dua macam akhlak. Ada akhlak jibili atau akhlak yang bawaan lahir, ada akhlak yang muktasab, yang diusahakan atau diperjuangkan atau diupayakan sehingga, dan telah kita sampaikan itu adalah sangat jarang, sangat sedikit sekali orang-orang yang akhlaknya itu jibili, bawaan dari lahir sudah penyabar, penyantun, pintar menahan marah, ya, bisa kata-katanya baik, kata-katanya bisa lembut, sopan, luar biasa, sangat jarang. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena mayoritas kita ini akhlaknya muktasab. Dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki akhlak. Bagaimana? Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat. Karena tidak ada sesuatu yang paling mendorong seseorang ini bisa istiqomah. Insyaallah. Dan niat ini merupakan fondasi. Bangunan-bangunan selanjutnya ini akan sangat dipengaruhi dengan niatnya. Maka ketika seorang sudah meniatkan dirinya untuk sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang penyantun, sebagai seorang yang berusaha bisa menjaga kalimat-kalimat yang baik terucap dari lisannya, dan dia ingin mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang pertama, bagaimana keutamaan akhlak yang mulia baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika niat seorang itu sudah benar, sudah lurus, sudah kokoh, maka apapun yang terjadi, insya Allah ia akan istiqomah di atas akhlak tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika sudah berusaha menjaga niat, kita perlu menjadikan niat kita ini terus berada di hati kita, sebelum melakukan, ketika melakukan, dan setelah melakukan. Maka perlu adanya muhasabah atau evaluasi. Maka jamaah, di antara sunnah yang dikerjakan sebelum tidur itu adalah muhasabah atau introspeksi. Apakah hari ini saya sudah berusaha melakukan akhlak yang baik atau belum? Hari ini sudahkah kita berbuat baik sama orang tua? Hari ini sudahkah kita berbuat baik sama istri kita, sama anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita? Karena jamaah, kalau bisa diurut ya, kalau boleh diurut, kekurangan kita itu yang paling banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kurangnya di hadapan Allah. Kadang sholat kita jarang ya, 100% itu adalah khusyuk dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sekali ya. Walaupun insya Allah ya, kita berusaha untuk senantiasa bisa khusyuk dari awal sampai akhir ya. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran jamaah ya, kekurangan kita ini paling banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kita bersyukur ya, kurangnya kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan, itu masih sangat kurang. Kemudian selanjutnya, kekurangan kita yang banyak adalah kepada orang tua kita. Di mana orang tua kita ketika kita kecil, mereka itu sering begadang karena kita rewel. Bahkan zaman dulu belum ada pampers jamaah ya, pakai popok. Kalau pipis sih mungkin mudah direndam, dikucek selesai. Tapi kalau mohon maaf ya, buang air besar. Bagaimana mereka menahan bau? Ya, bagaimana mereka menahan lelah? Ya. Maka masya Allah, selanjutnya kekurangan kita yang paling banyak adalah kepada orang tua kita. Kita mengaku. Kemudian selanjutnya setelah kepada orang tua kita, diantaranya adalah kesalahan kita yang paling banyak atau kekurangan kita adalah kepada pasangan kita. Kadang pasangan kita melakukan pekerjaan tertentu, kita belum bisa membantu. Kadang dia lelah, ya, kita juga belum bisa membantu. Dan kalau kita lihat pekerjaan istri itu jamaah, masya Allah banyak sekali. Ya. Mungkin kalau dihitung nih langkah kakinya dari pagi ke dapur, kemudian ke depan ruang tamu, ke kamar lagi, kemudian menjemur pakaian. Mungkin kalau langkahnya itu diluruskan itu mungkin sampai ke roya jamaah. Insya Allah, luar biasa. Ya, insya Allah. Kemarin kami 2 hari cuti ya, istirahat, bantu istri, ternyata wah kakinya sakit juga jamaah. Insya Allah. Pegel ya, ternyata nyapu ya apa gitu ya, ngomong anak gitu, masya Allah ternyata capek sekali. Kekurangan kita kepada pasangan kita ini sangat banyak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita senantiasa meluruskan niat ya. Kita ini berakhlak baik itu adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, umat Islam, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah saya dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam keseharian beliau. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah kita. Maka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, rasanya kurang sekali kalau ternyata dalam praktek keseharian kita ini
belum mengikuti firman Allah, belum mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya takutnya nanti menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan jamaah. Kita mengatakan cinta, ternyata kita tidak mengaplikasikan konsekuensi dari cinta tersebut, ya. Malah ternyata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap cinta kita. Karena apa? Hanya di lisan, tidak direalisasikan dengan perbuatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, perlu sekali kita meluruskan niat, mengokohkan niat dengan niat yang lurus, dengan niat yang tulus. Insya Allah kita akan istiqomah di atas akhlak yang mulia. Walaupun ada orang yang mungkin kita sudah berusaha akhlaknya baik, ternyata dia malah akhlaknya tidak baik. Kita sudah ngomong halus, ngomong lembut, ngomong sopan, jawabannya malah waduh, ngajak berantem ini orang gitu jemaah ya. Tapi ingat, di antara firman Allah Ta'ala menjelaskan ciri-ciri hamba Allah yang Maha Rahman apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, ya orang yang tidak mengetahui akhlak, orang yang tidak mengetahui etika, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, nggak beradab, nggak beretika, nggak bertata krama, apa jawabannya? Qalu salama. Jawabannya penuh dengan keselamatan, insyaallah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terkadang kita diuji oleh Allah, kita sudah berusaha menjaga akhlak, kemudian ada orang yang kemudian tidak menghargai akhlak baik kita, maka berlakulah firman Allah Ta'ala, in ajriya illa 'ala Allah. Apa jemaah? Sesungguhnya upahku, balasanku itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti apapun orang akhlaknya buruk sama kita, kalau kita niatnya sudah lurus, kita memperbaiki akhlak karena Allah, mengikuti contoh dari Rasulullah, insya Allah jamaah kita akan kokoh di atas akhlak yang mulia tersebut. Itu yang pertama jamaah, berjuang terus menerus memperbaiki niat. Kemudian yang kedua adalah belajar berakhlak mulia. Belajar apa saja yang membentuk akhlak yang mulia. Karena disebutkan jamaah al-ilmu bit-ta'allum wal ilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan dipelajari, disinaui, supados kula lan panjenengan sami ngertos kedah ngangsu kawruh, nggih, harus belajar. Bisa ngaji, harus belajar ngaji. Bisa bahasa Arab, ya, harus bisa belajar bahasa Arab, ya. Dan ada prosesnya jamaah. Maka sama al-hilmu bitahallum, lembut, sopan santun, tata krama ini juga harus diupayakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak ini bukan sesuatu yang instan, ya. Yang namanya mie instan jamaah itu kan harus dimasak jamaah ya, direbus, ya, kemudian dikasih bumbu baru dihidangkan. Tidak mie instan tiba-tiba dibuka langsung matang, tidak, ada prosesnya. Ya mie instan saja harus ada prosesnya, apalagi akhlak yang bukan sesuatu yang instan, maka harus melalui proses pembelajaran, ya, pembiasaan, pelatihan, ya, masya Allah. Jadi sebagaimana ilmu dipelajari, akhlak juga diupayakan jemaah. Insyaallah. Coba lihat bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dihina. Akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika dicela. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal dermawan, terkenal sering memberikan santunan, sedekah, menebus budak. Antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah, itu Abu Bakar yang menebus. Dan di antara kebiasaan beliau adalah memberikan sedekah kepada orang-orang yang miskin, ditanggung sama beliau. Satu ketika jemaah, salah satu yang kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq
itu berbuat keburukan. Jadi ketika itu, ini kisah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar ya, bersama Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dengan para sahabat. Qadarullah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sesuatu yang hilang kemudian dicari, dan ternyata Aisyah pun ikut hilang. Karena Aisyah itu masih kecil ya, masih ya, 9, 10, 11 tahunan ya, masih kecil, masih kalau bahasa kita ya masih lugu seperti itu. Kemudian ketika Aisyah hilang itu, para sahabat juga mencari. Ada seorang sahabat yang menemukan Aisyah. Kemudian sahabat ini itu menderumkan untanya. Apa itu menderumkan? Memerintahkan untanya biar meletakkan lututnya di padang pasir, der gitu ya. Kalau bahasa motor ya motornya dicagak gitu ya, sampai berbunyi der. Aisyah kemudian sadar. Sahabat cuman mengatakan, bukan mengatakan, malah cuman begini, silahkan naik kalau bahasa kita yang isyarat. Kemudian digandeng untanya tanpa melihat Aisyah sedikit pun. Kemudian orang-orang munafik ini mulai menebarkan fitnah bahwasanya naudzubillah sahabat ini berbuat keburukan dengan Aisyah. Dan ternyata di antara seorang yang kebiasaannya, kebutuhannya, kesehariannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia malah membenarkan isu tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sampai Abu Bakar ini sempat punya keinginan, kalau begini caranya saya nggak akan bantu lagi lah. Ternyata ditegur, ya, bahwasanya tidak boleh seperti itu. Maka beliau kembali menyantuni orang tersebut, ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya bahwasanya Aisyah terlepas dari fitnah-fitnah mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu belajar memiliki akhlak yang mulia, memiliki kesabaran. Bagaimana kita bisa menjaga lisan, menjaga emosi kita, menjaga amarah kita. Jangan sampai dengan lisan kita, dengan kemarahan kita, kita menyakiti orang lain. Lebih-lebih itu adalah orang-orang yang selama ini banyak jasanya buat kita, orang tua, istri, anak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki akhlak adalah mengenali akhlak yang buruk sehingga dia mampu untuk menghindarinya atau menghilangkan diri dari akhlak tersebut. Jamaah, di antara akhlak yang buruk itu adalah hasad. Hasad niku napa jamaah? Iri, ya Pak ya? Dengki. SMS, sulit melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ini akhlak yang buruk. Bahkan secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, iyyakum wal hasad. Jangan sekali-kali kalian punya sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sungguh hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kalian, akan menghanguskan, membakar pahala-pahala kalian, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya bisa hilang karena hasad. Dan membakarnya ini jamaah sangat parah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api kemudian melahap kayu bakar sampai habis, sampai menjadi arang, bahkan sampai menjadi debu. Ini jamaah harus mempelajari akhlak-akhlak yang buruk agar kita ini bisa terhindar dari akhlak-akhlak buruk tersebut. Jadi selain belajar akhlak yang baik, membiasakan akhlak yang baik, kita juga perlu belajar mana akhlak yang buruk sehingga kita bisa meninggalkan. Ya, Masya Allah. Oh ini nggak baik, tinggalkan. Ini baik, ikuti. Itu yang ketiga. Yang keempat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha mengaplikasikan akhlak-akhlak yang mulia yang telah kita ketahui. Jamaah, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, arinal haqqo haqqo, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang halal itu halal.
Kemudian setelah ditunjukkan apa permintaannya jamaah, warzuqna tibaah, berikan kami rizki, kemampuan untuk mengikuti kebaikan tersebut. Jamaah, berarti kita ketika melakukan kebaikan itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kita digerakkan untuk sholat, kita digerakkan untuk dzikir, untuk mengaji, untuk ikut kajian. Semua ini rizki dari Allah jamaah. Bukan semata-mata keinginan kita tok, tidak. Rizki dari siapa jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya doa tersebut dilanjutkan dengan wa arinal batila batila. Tunjukkan kepada kami ya Allah mana yang buruk itu buruk. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Kemudian apa? Warzuqna jitinabah, berikan kami rizki ya Allah untuk meninggalkan keburukan tersebut, untuk meninggalkan kebatilan tersebut, untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut. Karena jamaah, betapa banyak orang tahu kebaikan tapi tidak mampu melakukan. Sebaliknya, betapa banyak orang yang tahu keburukan tidak mampu untuk meninggalkannya. Ya, mohon maaf ini jamaah ya, yang namanya dokter itu ya yang paling paham kesehatan jamaah. Tapi ya mohon maaf ya masih ada dokter yang merokok. Bahkan ada dokter yang meninggal karena sakit jantung kebanyakan ngerokok. Itu real jamaah terjadi. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah semoga ditunjukkan mana yang baik itu baik dan kita bisa mengikuti kebaikan tersebut. Kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kemampuan mengetahui perkara yang buruk itu buruk, dan kita bisa diberikan rizki untuk meninggalkan perkara yang buruk tersebut. Kemudian jemaah yang selanjutnya, yang kelima adalah mengajak orang lain untuk berakhlak mulia sehingga dirinya pun ikut terpacu untuk mempraktekannya. Ini jemaah ya, akhlak itu bisa menular jemaah, baik akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, masalul jalis, ya, perumpamaan orang yang duduk dengan kita. Kalau dia orang yang baik, itu seperti penjual minyak wangi jamaah. Kita punya tiga kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah bisa membeli sehingga kita punya minyak wangi tersebut. Kemudian yang kedua adalah ditawari mencoba, ayo mas coba nih minyak wangi merek baru, ya, baunya malaikat 1000. Waduh, judulnya keren sekali jamaah ya. Ada juga malaikat subuh katanya gitu, masya Allah gitu. Suruh nyoba, wah iya enak ya gitu. Atau yang ketiga minimal jamaah ya, orang yang penjual minyak wangi biasanya kan pakai minyak wanginya jamaah, sekalian promosi gitulah ya. Minimal kita kalau dekat di sampingnya, ya, wah bau apa ini ya, minyak wangi. Sebaliknya jemaah, kalau kita bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, maka itu seperti kita dekat dengan orang yang pandai besi. Kita mungkin saja jemaah tersengat apinya, keselet kalau bahasa Jawanya jemaah ya, tersengat, keselumut kalau bahasa Pekalongan ya, atau kalau di sini ada keselumut apa tidak ya gitu. Kalau enggak, minimal baju kita bisa bolong, ya kena percikan. Kalau enggak, minimal kita mencium baunya yang sangit, atau mungkin baunya yang nyengkelok. Apa itu nyengkelok jamaah ya? Nyenggerok ya. Nggak tahu ini teman-teman paham nggak bahasa nyenggerok yang muda-muda ya, apa namanya ya, gitulah ya, nggak enak di tenggorokan seperti itu, nyenggerok ya, sama ya, masya Allah. Jadi jamaah, ada 5 hal ya yang tadi disampaikan oleh penulis bahwasanya untuk memperbaiki akhlak, yang pertama adalah berjuang terus-menerus memperbaiki niat kita berakhlak mulia untuk Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita belajar tentang akhlak yang mulia dan mempelajari faktor-faktor pembentukannya. Yang ketiga, mengenali akhlak yang buruk sehingga kita bisa mampu menghindarinya dan bisa menghilangkan dari diri kita, menjauhkan dari diri kita. Yang ketiga, berusaha maksimal
untuk mengaplikasikan ya, mempraktekkan akhlak tersebut dalam kehidupan kita yang telah kita ketahui dengan banyak membaca doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baca ya. Nggak tahu kalau dulu masih sekolah SD SMP itu suruh baca ini kalau mau pulang ya. Atau kalau sekarang masih apa nggak Pak? Dulu gitu Pak ya, waktu sekolah Masya Allah ternyata hafalannya lengket sampai sekarang gitu ya, Masya Allah. Nggak tahu kalau sekarang masih apa tidak. Dulu sering disuruh membaca itu, kemudian suruh membaca wal asri innal insana lafi khusr gitu ya. Itu kebiasaan guru-guru kita zaman dahulu. Semoga Allah merahmati guru-guru kita jamaah ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita juga berusaha senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan akhlak yang mulia tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin kata Rasul sebuah rumah di tepian surga. Di tepinya surga jamaah ya. Emperannya surga lah bahasanya gitu ya. Liman taroka al-mira wa in kana muhiqqa. Bagi siapa yang dia itu adalah meninggalkan perdebatan kusir, debat yang tidak apa jemaah, ada kebaikan debat tersebut. Kalau memang mau diskusi sama orang yang menginginkan kebaikan, terbuka, saya ini mau tanya untuk mendapatkan ilmu, Masya Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada orang yang tanya hanya untuk ya apa malah mencari kesalahan kita, mending ditinggalkan jemaah walaupun kita benar ya, karena percuma jemaah nggak menginginkan kebaikan sih gitu ya, mending ditinggalkan. Jadi orang yang meninggalkan perdebatan yang kusir tadi yang nggak ada manfaatnya walaupun dia benar, akan Allah jamin lewat Rasulnya ya dengan sebuah rumah di tepian surga. Dan selanjutnya jamaah wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadiba wa in kana mazihan. Dan jaminan surga di tengah-tengah ya. Insya Allah kalau di tengah biasanya lebih baik jamaah ya, lebih keren tempatnya gitu ya. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Ini anak muda kadang viral ya, kamu Masya Allah bagus banget tapi saya bohong gitu ya. Ini kan na'udzubillah min dzalik jamaah ya, bohong ya, bercanda gitu ya. Ini nggak boleh ya seperti itu. Ngeprank lah bahasanya, terkenalnya apa? Ngeprank. Anak muda nggak boleh ngeprank ya. Ini bukan dari ajaran Islam, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berdusta walaupun bercanda. Nah ini jamaah, jadi orang yang meninggalkan debat kusir dapat surga di tepian. Orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda dapat surga di tengah. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan Rasul jamin surga di tempat yang paling tinggi. Insyaallah ya, yang kelasnya tinggi, fasilitasnya semakin Masya Allah ya, lengkap. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi siapa yang memperbagus akhlaknya. Ingat, kalau ada kata bahasa Arab tengahnya tasdid, hassana, jawwada, itu berarti ada perjuangan jamaah ya. Tahsin Al-Quran biar bacaannya bagus harus berjuang ya. Sampai harus monyong-monyong so gitu ya, do gitu Masya Allah ya. Harus ada perjuangan. Begitu pula akhlak yang mulia itu juga harus diperjuangkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini merupakan hadis yang hasan. Maka jamaah bismillah ya, kita berusaha untuk mengusahakan memiliki akhlak-akhlak yang baik. Baik jemaah, itu 5 hal yang bisa kita terapkan agar kita bisa memiliki akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya kita sedikit jemaah ya, memberikan bocoran atau memberikan gambaran tentang buku yang ada di hadapan kita ya. Buku yang ada di hadapan kita ini ada 2 jilid nantinya ya, membahas 6 bab. Yang pertama babul adab, bab-bab tentang adab, etika seorang muslim sehari-hari. Kita sedang memasuki pintunya ini ya, sedang memasuki pintunya. Bab yang kedua babul bir wassilah, bab tentang berbakti kepada orang tua dan anjuran perintah menyambung ikatan kekeluargaan, silaturahim kalau bahasa kita ya, dengan orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita.
termasuk silatul ukhuwah. Apa itu silatul ukhuwah? Menyambung hubungan dengan orang-orang yang menjadi saudara kita seiman dan seislam. Ya, apapun ya, seperti apapun, selama dia muslim, menjalankan kebaikan-kebaikan, dia saudara kita dan kita usahakan untuk menyambung hubungan dengan mereka. Bab yang ketiga, babul zuhud wal wara'. Bab tentang zuhud. Zuhud itu artinya tidak gila dunia, jamaah. Apa itu zuhud, jamaah? Tidak gila dunia. Jadi orang zuhud itu tidak terlarang punya Pajero, tidak terlarang punya Civic, Motorola, apalagi misalkan Mitsubishi, nggak terlarang. Selama apa? Hatinya terpaut kepada akhirat. Punya iPhone X11 ya, ketika sudah ditaruh, Allahu Akbar, nggak ingat lagi. Masya Allah. Ini zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti pakaiannya rombeng, ya, tambal-tambalan, enggak. Zuhud itu apa? Keadaan hati yang tidak gila dunia. Walaupun dia punya segudang harta, punya kendaraan yang mewah, teknologi IT yang memadai, ya, jam tangan yang keren misalkan, ya, selama hatinya tidak gila sama dunia, dia masih zuhud, jamaah. Insya Allah. Tapi orang selecek apapun, sedekil apapun, ya, tapi kalau hatinya ini wah cinta sama dunia banget gitu ya, maka dia belum dikatakan zuhud. Karena zuhud itu sebetulnya apa, jamaah? Keadaan hati yang tidak cinta dunia, tidak gila dunia. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau zuhud, tapi hartanya masya Allah. Umar bin Khattab zuhud sekali, hartanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf zuhud sekali, jamaah. Gimana gak zuhud? Datang ke Madinah, ditawari kurma kebun, tinggal ngelola nggak mau. Monggo kurma, pokok enggak. Mbok saya ditunjukkan di mana pasar. Enggak waktu lama, jamaah. Ya, sebulan sudah punya modal, ya, setahun sudah mulai menjadi pengusaha, ya, bertahun-tahun menjadi pengusaha sukses di Madinah, masya Allah. Memang punya skill ekonomi yang bagus dia, ya, entrepreneurnya bagus gitu. Kemudian jamaah, warok. Bab ketiga itu bab zuhud dan warok. Warok itu artinya apa? Hati-hati. Hati-hati kepada yang syubhat, sing orang genah, sing samar-samar. Sama yang samar-samar saja hati-hati, apalagi yang jelas-jelas haram, jamaah. Pasti lebih hati-hati. Ini bab yang ketiga. Bab yang keempat, at-tarhib min mawasil hisab, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Sebutkan orang-orang yang akhlaknya buruk itu, ya, peringatannya apa saja, bahayanya apa saja, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Kemudian bab yang kelima, bab targhib min makarimil akhlak, anjuran motivasi memiliki akhlak yang baik. Masya Allah. Yang kelima. Dan bab yang keenam adalah tentang az-zikr wa du'a. Bab tentang zikir dan doa-doa yang insya Allah akan menjadikan kita semakin lembut hatinya, semakin baik akhlaknya. Ini jamaah, sedikit perkenalan tentang Kitabul Jami'. Itu kitab yang jami ini mencakup 6 pokok besar dalam kehidupan kita, yaitu tentang adab, kemudian tentang berbakti dan silaturahim, kemudian tentang zuhud dan wara', tentang peringatan memiliki akhlak yang buruk, kemudian anjuran motivasi memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya adalah bab tentang zikir dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari 6 judul ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga lewat akhlak yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Apa bedanya adab dan akhlak? Ini juga kadang kita agak bingung nih, bedanya adab sama akhlak apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak, ya, itu sesuatu yang melekat dengan diri seseorang.
Itu namanya apa jamaah? Akhlak. Jujur, sopan santun. Kalau adab itu adalah sesuatu urutan ya yang berisi tentang ucapan dan perbuatannya. Nanti bisa kita terapkan ketika kita membahas satu masalah. Misalkan masuk kamar mandi. Yang pas akhlak masuk kamar mandi. Apa ada masuk kamar mandi jamaah? Ada. Masya Allah, ini sudah mulai melekat nih ya. Sudah mulai kita pahami. Memakai baju, kira-kira ada berpakaian atau akhlak berpakaian? Dari ucapan dan itu namanya yang melekat ya. Seperti kita dijujur, sopan santun ya. Kemudian apalagi jamaah amanah ya. Bertutur kata yang baik, ini lebih ke akhlak. Adapun adab tadi apa? Perkataan dan perbuatan yang runtut dalam satu permasalahan. Jamaah, kalau saya minum, itu tepatnya adab makan dan minum atau akhlak akan makan dan minum? Adab makan dan minum. Bismillah. Ya jamaah, itu adalah perbedaan tentang adab dan akhlak. Walaupun ada ulama yang mengatakan adab dan akhlak ini tidak ada perbedaan, sama saja ya. Hanya saja nanti ada peletakan kata yang bisa dipakai bersama atau juga bisa dipakai terpisah ya. Namun silahkan bisa mengikuti masing-masing pendapat ya. Kalau di bahasa Indonesia itu lebih mirip dengan pendapat yang pertama. Adab dan akhlak ini satu hal yang berbeda. Karena memang kadang bahasa Arab ketika diserap ke bahasa Indonesia ini artinya berbeda. Ya, artinya apa jemaah? Berbeda. Kalimat syirik itu kan menyekutukan Allah. Terkadang diserap artinya adalah hasad atau iri. Orang syirik banget sih itu ya. Maksudnya bukan menyekutukan, enggak. Artinya apa? Iri. Kalimat mubah. Mubah itu artinya apa jemaah? Boleh kan? Mubah itu artinya apa? Boleh. Tapi kalau oleh saudara-saudara kita di Jawa Barat, kalimat mubah ini sesuatu kalimat yang artinya seperti mubazir. Ya enggak? Mubah. Jangan banyakkan makanya ntar jadinya apa? Mubah. Ya, ini kadang serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kadang memiliki perbedaan arti ya. Maka tadi adab dan akhlak ini merupakan satu hal yang bisa artinya sama menurut sebagian ulama, bisa juga artinya berbeda. Kalau akhlak itu yang melekat ya, kalau adab itu perkataan dan perbuatan yang runtut dalam permasalahan tertentu. Baik jemaah, sebelum ditutup barangkali ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu diluruskan, silahkan kami sampaikan waktu pada jemaah. Tafadhol jemaah. Ada pertanyaan jemaah? Kaitan dengan akhlak. Tidak ada? Cukup? Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita di sore menjelang malam ini, semoga bermanfaat. Adapun kalau ada kebaikan, kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama. Dan adapun jika terdapat kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kekhilafan murni dari kami sendiri, maka mohon dimaafkan jemaah ya. Dimaafkan jemaah? Insyaallah. Terima kasih jemaah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.